Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Elsa Walalayo. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan tugas mengenai evidence based, dalam hal ini evidence based pada praktek yang merugikan. Ya, ada banyak sekali perkembangan dalam ilmu kebidanan yang berdasarkan evidence based sudah tidak lagi dilakukan, namun pada kenyataannya di lahan praktek atau di tempat kami bekerja kami masih melakukannya karena satu dan lain hal. Untuk itu pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan penerapan evidence based pada praktik yang merugikan. Ada 3 praktik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu posisi litotomi, yang kedua tindakan episiotomi, dan yang ketiga tindakan kateterisasi. Ya, yang pertama posisi litotomi. Kita akan bahas pengertiannya dulu. Pengertian dari posisi litotomi, pada posisi ini pasien diatur dengan cara berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemeriksaan pada daerah rongga panggul, misalnya pada vagina toucher, atau pemeriksaan rektum, kemudian dan sistoskopi. Sistoskopi ini prosedur medis yang bertujuan untuk memeriksa saluran kemih. Kemudian tujuan yang berikutnya memudahkan pelaksanaan pada proses persalinan. Terus operasi ambeien, pemasangan alat IUD, dan memudahkan masuknya spekulum vagina. Ya, selanjutnya saat ini hal tersebut sudah digugurkan oleh beberapa temuan yang menunjukkan bahwa meneran dengan posisi litotomi dapat mengakibatkan kurangnya oksigenasi pada bayi yang menyebabkan bisa terjadi hipoksia. Ya, bukti lain juga dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Titik Lestari dan kawan-kawan, yaitu penelitian dengan menggunakan metode analitik dan analisis data dengan menggunakan uji statistik, yaitu uji chi-square. Didapatkan hasil penelitian bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna keadaan perineum pada posisi persalinan dorsal rekumben dan posisi litotomi pada persalinan kala 2. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa posisi dorsal rekumben pada persalinan kala 2 ini memiliki atau menyebabkan kecenderungan derajat ruptur perineum yang lebih ringan dibandingkan dengan posisi litotomi. Berarti memang untuk mencegah terjadinya derajat ruptur perineum yang berat, lebih dianjurkan menggunakan persalinan dengan posisi dorsal rekumben. Ya, tapi kenyataannya pada lahan praktik kami masih melakukan asuhan persalinan dengan menganjurkan ibu untuk menggunakan posisi litotomi apabila persalinan misalnya dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Ya, yang kedua yang akan kami bahas yaitu episiotomi. Ya, episiotomi ini adalah tindakan medis yang dilakukan baik oleh dokter ataupun bidan pada saat melakukan pertolongan persalinan, yaitu dengan cara insisi atau menggunting daerah perineum untuk memperluas pembukaan vagina sehingga kepala bayi itu lebih mudah keluar. Ya, tujuannya yaitu membentuk insisi atau sayatan bedah yang lurus sebagai pengganti robekan yang tak teratur, ya. Kemudian berikutnya dapat mencegah robekan spontan pada vagina. Ya, robekan spontan pada vagina ini mengakibatkan robekan yang tidak teratur sehingga dalam penjahitannya pun sulit dan hasil jahitannya itu tidak akan rapi. Selanjutnya tujuannya untuk mempercepat persalinan dengan melebarkan jalan lahir, kemudian mengurangi tekanan
pada kepala bayi sehingga dapat mencegah trauma akibat kepala bayi akibat jalan lahir yang sempit. Sekarang EPIS sudah tidak dianjurkan lagi ya, karena bisa mengakibatkan perdarahan. Episiotomi yang dilakukan terlalu dini, yaitu pada saat kepala janin belum menekan perineum, akan mengakibatkan perdarahan yang banyak pada ibu, kemudian mengakibatkan nyeri pada saat berhubungan, terus penyembuhan luka yang tidak baik dapat menimbulkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Ya, ada jurnal juga yang mendukung dari penelitian Yusnia pada kelompok episiotomi sebesar 60,9% subjek mengalami dispareunia, sedangkan prevalensi dispareunia pada kelompok non episiotomi sebesar 39,6%. Ya, kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara tindakan EPIS terhadap prevalensi dispareunia di RSUD Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta. Kemudian pada praktik di ruangan kami masih melakukan episiotomi, tapi terutama pada pasien primigravida dengan perineum kaku atau pendek, kemudian dengan presentasi bokong dan tafsiran berat janin yang besar. Ya, kemudian tindakan yang ketiga yang kita lakukan yaitu kateterisasi. Ya, kateterisasi urin adalah suatu tindakan dengan memasukkan pipa ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk mengeluarkan air seni atau urin. Ya, tindakan ini dilakukan untuk membantu pasien yang tidak mampu untuk berkemih secara mandiri di kamar kecil, sehingga harus memenuhi kebutuhan perkemihannya dengan dilakukan pemasangan kateter urin atau kateterisasi urin. Ya, sekarang kateterisasi ini sudah tidak dibolehkan lagi ya, karena dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran kemih yang diasosiasikan dengan penggunaan kateter uretra. Ini ada hubungannya dengan penelitian dari Melissa Perdana yang menggunakan penelitian non-eksperimen menggunakan rencangan cross-seksional dan uji Chi-square, menunjukkan bahwa 18 dari 27 pasien yang diobservasi mengalami infeksi saluran kemih. Secara statistik diketahui bahwa ada hubungan antara pelaksanaan perawatan kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih. Kemudian pada lahan kerja untuk pemasangan kateter masih dilakukan pada pasien infartu yang kandung kemihnya penuh tetapi ibunya tidak bisa untuk turun buang air kecil dan mengeluh tidak bisa buang air kecil. Kemudian dilakukan juga pada kala 3 jika plasenta belum lahir, ini untuk mengurangi terhalangnya plasenta lahir. Ya, demikianlah mungkin pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.